Tadi, kamu lihat sesuatu, mungkin sebuah foto, mungkin satu kabar singkat, seseorang yang kamu kenal, dapat sesuatu, capai sesuatu, pergi ke suatu tempat. Kamu cuma melihat sebentar, gak sampai 1 detik, tapi dalam waktu itu ada sesuatu di dalam dirimu yang mengecil. Dan anehnya, kamu gak bisa menghentikannya. Kamu gak memilih untuk merasa begitu. Rasa itu datang sendiri sebelum kamu sempat berpikir. Dan kamu mungkin menyalahkan dirimu sendiri, merasa picik, merasa kurang bersyukur. Tapi tunggu dulu, kenapa kabar baik orang lain bisa terasa seperti kekalahanmu? Dan kenapa otakmu repot-repot melakukan ini sama sekali? Sebelum kita lanjut, kalau pertanyaan begini bikin kamu berhenti sejenak, subscribe dulu. Purbasara ada buat kamu yang suka bertanya. Tahun 1954, seorang psikolog bernama Leon Festinger menulis sesuatu yang mengganggu. Manusia, katanya, gak punya cara mutlak untuk menilai dirinya sendiri. Pikirkan sebentar, kamu gak tahu apakah kamu pintar, apakah kamu cukup, apakah hidupmu berjalan baik. Gak ada angka pasti, gak ada garis akhir yang jelas. Jadi otakmu melakukan satu-satunya hal yang bisa. Ia menengok ke samping, ia melihat orang lain. Festinger menyebutnya perbandingan sosial. Otakmu mengukur dirimu bukan dengan penggaris, tapi dengan orang di sekitarmu. Dan kamu melakukannya sepanjang hari, tanpa pernah menyadarinya. Setiap kali kamu masuk ke sebuah ruangan, otakmu diam-diam menghitung, di mana posisiku di sini? Dan ada satu hal lagi, kamu jarang membandingkan ke bawah. Otakmu gak tertarik pada yang di belakangmu. Ia mengunci yang di depanmu, yang lebih cepat, yang lebih punya, yang lebih bahagia. Dan disinilah jadi menarik. Ini bukan cuma soal perasaan, ini soal tubuh. Robert Sapolsky, ahli saraf dari Stanford, menghabiskan puluhan tahun mengamati sekelompok babun liar di Afrika. Ia mengukur darah mereka, hormon mereka, tekanan di dalam tubuh mereka yang dia temukan mengganggu. Babun berstatus rendah punya kadar hormon stres yang terus-menerus tinggi. Bukan cuma saat ada bahaya, tapi sepanjang waktu. Tubuh mereka lebih cepat aus, bukan karena kurang makan, bukan karena lebih lemah, tapi karena terus-menerus merasa berada di bawah. Dan inilah bagian yang harus kamu dengar. Tubuh manusia bekerja dengan cara yang sama. Kamu menggulir layar sebelum tidur. Tenang, diam. Gak ada bahaya dimanapun. Tapi tubuhmu gak tahu bedanya antara saingan sungguhan dan foto orang asing. Setiap perbandingan kecil yang meninggalkan jejak. Bukan cuma di pikiranmu, di tubuhmu. Status ternyata bukan soal gengsi. Dulu, status adalah biologi. Sekarang mundur jauh ke belakang. Bayangkan nenek moyangmu hidup dalam satu kelompok kecil. Bukan ribuan orang, bukan jutaan. Sekitar 150 orang. Di kelompok sekecil itu, posisimu menentukan segalanya. Siapa yang dapat makanan lebih dulu? Siapa yang dilindungi saat malam tiba? Siapa yang punya keturunan? Kalau kamu tertinggal terlalu jauh, kamu gak cuma malu. Tertinggal berarti makan paling akhir, tidur paling jauh dari api. Kamu kehilangan tempat, dan kehilangan tempat berarti terancam. Jadi, otak yang membandingkan harus bekerja cepat, secepat satu pandangan. Karena yang lambat menilai seringkali nggak sempat menua. Jadi otak yang terus membandingkan bukan otak yang rusak. Itu otak yang selamat, yang nggak peduli soal status sudah lama menghilang. Kamu, keturunan yang peduli. Membandingkan diri adalah alat bertahan hidup. Murah, cepat, mematikan kalau diabaikan. Tapi ada satu masalah besar. Alat itu nggak pernah rusak. Yang berubah adalah dunianya. Dulu kamu membandingkan diri dengan 150 orang yang kamu kenal seumur hidup. Orang yang kamu tahu hari buruknya. Orang yang kamu lihat gagal juga. Sekarang, dalam 5 menit menggulir layar, kamu melihat ribuan orang asing. Dan kamu nggak melihat hidup mereka. Kamu cuma melihat potongan terbaiknya. Momen paling cerah yang sudah dipilih, yang sudah disaring,
yang sudah diatur cahayanya. Yang nggak kamu lihat adalah jam-jam membosankannya, kegagalannya, foto yang diulang puluhan kali. Kamu melihat hasilnya, mereka menjalani prosesnya. Kamu membandingkan hari biasamu yang berantakan dengan highlight semua orang sekaligus. Dan layarnya nggak pernah habis. Selalu ada satu lagi yang terlihat lebih. Dan ini bukan cuma soal layar. Pikirkan reunian, pikirkan grup keluarga. Pertanyaan yang selalu sama, sekarang kerja di mana? Kapan nyusul yang lain? Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah jadi papan skor. Alat purba yang sama, skala yang benar-benar baru. Dan jujur saja, kamu sudah kenal alat ini jauh sebelum ada layar. Namanya anak tetangga, yang nilainya selalu lebih bagus, yang katanya selalu lebih rajin, yang entah kenapa selalu dibawa-bawa saat makan malam. Ternyata ibumu cuma menjalankan program berusia ratusan ribu tahun. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, dengar ini baik-baik. Rasa itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu kurang bersyukur. Itu cuma insting tua yang menyala di tempat yang salah. Insting yang dulu menjagamu tetap hidup, sekarang dipakai untuk mengukurmu dengan dunia yang gak pernah ada. Saat insting itu lahir, kamu membawa otak dari kelompok 150 ke dunia berisi miliaran orang. Tentu saja rasanya berat. Kamu gak harus memenangkan perbandingan itu. Kamu cuma perlu tahu dari mana suaranya datang. Perbandingan itu gak akan hilang. Itu terlalu tua untuk dimatikan. Tapi kamu bisa berhenti mempercayainya setiap kali ia bersuara. Kamu gak rusak. Penggarisnya yang salah. Lain kali, sesuatu di dalam dirimu mengecil. Ingat siapa yang sebenarnya sedang bicara.